Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Aku ingat, I think that was the time pas lagi syuting, aku sempat WA Bumel, terus Bumel bilang Bumel lagi mau pergi ke lokasi, right? Iya. Jadi Bumel itu terlibat bukan cuma dalam hal finansial, tapi juga dalam pembuatan day to day-nya ya, kalau aku boleh tahu ya. Jadi sudah mengikuti perjalanan gambar gerak dan film Pangku ini dari awal sampai sekarang. Apa yang membuat Ibu Mel waktu itu percaya dengan ide yang dibawa oleh Reza dalam film ini? Selamat sore, terima kasih. Jadi saya kenal Reza sudah lama juga ya. Kita pernah kerja bareng di teater. Nah, pada waktu Reza menceritakan ada pemikiran untuk bikin film ceritanya seperti ini, saya langsung wow. Ini sangat nyata dan real di kehidupan kita sebetulnya, dan ini jadi memang yes dari awal, dan saya beberapa kali ke tempat lokasi, dan itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa, sangat berharga sekali buat saya. Dan film ini semoga tentunya berdampak positif dan bisa memberikan impact yang positif, dan bisa bikin membuat juga terutama single mom yang tentunya kita semua sering dengar bahwa juga banyak terjadi di kehidupan ini, itu bisa memberikan impact yang sangat luar biasa dan bisa memberikan harapan bahwa even though kita tuh di bawah sekali, tapi there is always hope, selalu ada harapan. Dan film ini luar biasa sangat yes. Itu Melisa Penuh emosi dan haru ya Bu Mel ya. Dan saya bersyukur sekali. Nah, Ibu Mel sangat baik hati, selalu bersyukur apabila terlibat dalam proyek-proyek yang benar-benar impactful. I know that. Kalau boleh merefleksikan tentang perjuangan perempuan dan seorang ibu dalam film ini, bagaimana Ibu Mel merefleksikannya? Kasih ibu kepada keluarganya, pada anak-anaknya tidak pernah putus, dan kita bisa lihat di film ini never give up, dan itu kita perlukan sekali. Dan di sini juga kita belajar untuk tidak mudah untuk menghakimi ya, bahwa kenapa orang ini melakukan ini, kenapa ini, tentu mereka punya alasan, dan mereka juga mungkin tidak ada pilihan. Jadi kita bisa menghargai satu sama lain lebih baik sih, Mel. Terima kasih Bu Mel. Tepuk tangan dulu boleh untuk eksekutif produsernya, thank you. Kita lanjutkan ke Kak Arya dan Mbak Gita. Mas Arya, jauh ya di ujung ya. Mas Arya dan Mbak Gita, setelah world premiere di Busan dan membawa pulang 4 piala, dan baru saja mendapat 7 nominasi Piala Citra FFI 2025. Apa nih maknanya untuk film Pangku dan gambar gerak? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Mau berdiri aja kali ya, karena di belakang ya. Oke, biar kelihatan. Yes. Oke. Maknanya sih pasti jelas besar sekali gitu ya buat kami, dari apalagi filmmaker dari Indonesia gitu, kita bisa di-acknowledge sama Busan, sama festival internasional, itu beyond, kita happy banget gitu. Terus dan kita juga dapat apresiasi juga serupa di negara sendiri, itu juga salah satu hal yang baik, kita terimanya juga baik sekali gitu. Amazing. Mbak Gita mau tambahin, silakan. Berdiri aja Mbak Gita. Ya, terima kasih teman-teman media sebelumnya, senang sekali, rame banget, luar biasa banget. Mungkin kalau untuk kami juga ini perjalanan yang panjang tapi singkat juga ya Pak ya. Tahun lalu banget kita baru memulai proses syuting di Pantura, dan sebenarnya salah satu yang juga kami senang dengan semua apresiasi ini tuh
ternyata kisah kecil dari ujung utara Pulau Jawa itu bisa beresonansi dengan semua audiens gitu di internasional juga, baik dalam maupun luar negeri, dan aku rasa itu mungkin salah satu yang sangat kami banggakan juga gitu dari karya ini, dari karya debunya Reza, gimana cerita yang tulus ini hopefully bisa masuk ke hati semua teman-teman. Thank you Mbak Gita. Kedepannya komitmen gambar gerak di industri perfilman Indonesia akan seperti apa nih? Tentunya ini bukan film pertama dan Diri bukan aja Mas film Arya. terakhir. Amin. Amin. Jadi kami memang rencananya akan memproduksi beberapa film di kedepannya gitu. Tentunya dengan membawa isu-isu yang menarik di masyarakat sendiri, dan iya, dan tentunya dengan karena gambar gerak adalah juga kita memiliki nilai-nilai yang humanis juga gitu. Jadi kita akan berupaya mungkin untuk selalu membuat produk-produk yang sesuai dengan identitasnya kita gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Mbak Gita mau ditambahkan? Cukup. Baik, thank you. Berikutnya saya mau tanya ke Ibu Associate Producer, Happy Salma. Happy ini teman-teman adalah salah satu orang yang mendorong Reza untuk menyutradarai cerita ini, dan akhirnya kita we are blessed to be able to watch this film today ya, film Pangku ya. Mungkin boleh diceritakan kenapa waktu itu kekeh memaksa Reza segera menyutradarai film ini, dan mungkin juga cerita dari karakternya Happy di film Pangku ini, lihat karakter dirimu dan Sartika, aduh nggak panjang, itu kita bisa bikin serial lagi tuh ya sebenarnya antara right istri pertama dan Sartika. Silakan Happy. Makasih, selamat sore semuanya. Saya bagaimana ya ceritanya ini bisa 2 hari, oke saya persingkat ya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu saya sama Reza ingat sekali sedang terlibat membuat pertunjukan Khairil Anwar. Reza baru pulang dari Indramayu dan dia menceritakan, saya melihat sebuah realita yang luar biasa, cerita tentang bagaimana situasi di sana, dan beliau bilang suatu saat mungkin jadi film ya, kamu janji ya jadi sutradara, iya gitu. Dan waktu itu sempat mencari penulis dan lain sebagainya, dan terkuburlah cita-cita itu selama 7 tahun, dan saya melihat Reza bagaimana punya integritas dan cinta matinya pada sinema, sehingga 2 tahunan yang lalu saya mengingatkan lagi, jangan lupa cita-citanya kapan direalisasikan gitu. Dan itulah terjadi akhirnya, tapi sebetulnya saya mau jadi associate producer atau tidak pun, dia sudah seperti adik saya gitu ya, Reza dan Arya dan ibu, kita menganggap kita punya keluarga sendiri gitu. Jadi saya pasti akan memotivasi, dan saya bilang, Reza, kamu memang terlahir bukan hanya menjadi bintang, tapi kamu jadi sutradara gitu. Sehingga kemudian bisa terjadi film ini, ketemu Mbak Mel, dan akhirnya saya sebetulnya hanya mendukung saja di belakang yang bekerja keras banyak sekali gitu. Tapi ketika naskah terjadi, saya sempat agak baper juga sih saya sama Reza. Ceritanya bagus ya, ini dibikin Felix Nesi dan Reza Rahadian, ini kita main aja ya gitu. Saya sempat kesirep juga, untung saya insaf gitu ya. Cepet saya siuman, oh tidak, jangan ya, saya jangan gitu. Secara usia sudah tidak cukup, tidak cocok kayaknya. Dan saya senang sekali Claresta yang mainkan luar biasa, dan Feby juga. Untung bukan saya sama Reza yang main incest ya, kita bersaudara. Jadi saya akhirnya kita mengurungkan, dan saya berterima kasih sekali saya dapat kesempatan jadi Sartika, Reza, Gita, makasih untuk kesempatannya. Dan saya senang bagaimana memainkan Sartika, dia kok Sartika tuh kan? Tuh, karena memang awalnya pengennya jadi Sartika. Coba. Benar. Jadi anak saya siapa sih sebenarnya? Anissa, Bu. Istri pertama, Bu. Ibu kenapa mau jadi Madu? Iya, saya isi pertama tapi semangatnya istri kedua. Oke, tapi servisnya katanya. Intinya ada, saya senang sekali akhirnya saya dapat kesempatan menjadi Anissa. Apapun itu, pokoknya saya harus terlibat di proses ini karena saya tahu mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Anissa bagi saya adalah sebuah potret yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda
bagaimana perempuan-perempuan dalam menjalani hidupnya, dan kita tidak bisa menghakimi siapapun karena tidak ada yang lebih baik selain orang itu sendiri yang menjalaninya. Itu True that. Baik, terima kasih Happy Salma. Reza Rahadian. Boleh berdiri dulu Kak Sep? Aduh, I see you in a different light today, Reza. Congratulations from the bottom of my heart. I respect your work. Kalau nominasi untuk pemeran itu kan ya udah biasa banget ya buat Reza ya. Tapi apa rasanya sih pertama kali mendapatkan nominasi untuk penulis naskah asli terbaik di FFI 2025 bersama dengan Felix Nasi ya, yang artinya secara kekuatan naskah dan cerita itu diakui secara kritis. Duh, pertanyaannya berat banget. Pertama saya mau terima kasih dulu buat rekan-rekan media yang saya tahu kondisi Jakarta di jam-jam ini pasti macet, tapi teman-teman media datang berkenan untuk hadir, antusias untuk bisa menyaksikan film Paku. Jadi terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media semua. Kalau soal tadi apa rasanya, semuanya masih sangat surreal ya. Saya masih berusaha memproses semua perasaan-perasaan ini, karena bagi saya ini perjalanan awal. Tentu akan banyak proses belajar, akan ada jatuh bangun, akan ada proses untuk bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Tapi rasanya di karya debut, di karya perdana ini, Felix sebagai seorang penulis skenario, saya yang ikut terlibat, dan kami semua berusaha memberikan apa yang terbaik yang kami mampu, dan mudah-mudahan karya ini juga bisa beresonansi kepada penontonnya sesuai dengan bagaimana hati kami mengerjakan proyek ini. Itu sih. Aku pengen lihat foto-foto behind the scenes deh. Di mana? Apanya gimana? Foto-foto di behind the scenes bisa dilihat di mana? Oh, akan ada. Aduh. Kita akan rilis segera. Sama ada rilis proses audisinya Claresta. Wah, keren. Nanti ya. Mas Reza, pengalaman dari 38 tahun seorang Reza Rahadian menjadi seorang anak dari ibu yang single parent dan 20 tahun berkarir sebagai aktor, itu sepertinya ditumpahkan semuanya ke film debut penyutradaraan ini yang terasa sangat hangat, tulus, real. Dari Reza sendiri, film ini apa message yang ingin disampaikan kepada penonton? Waduh, pertama karena saya melihat betul bagaimana perjuangan seorang ibu gitu ya, sebagai seorang perempuan. Menjadi ibu rumah tangga aja itu kan satu pekerjaan yang sulit, ya. Apalagi menjadi ibu rumah tangga dan bekerja sendiri. Jadi proses bertumbuh, proses dibesarkan oleh orang tua tunggal itu memberikan saya banyak perspektif tentang kehidupan, wisdom tentang kehidupan yang sedikit banyak saya nggak bisa pungkiri saya dapat dari ibu saya. Maka film ini merupakan buah pemikiran tentang bagaimana mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan yang hari ini sedang berjuang, berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hidupnya maupun keluarganya, dan khususnya pada para ibu di luar sana. Itu sih. Thank you. Dan ini satu-satunya loh teman-teman film yang di-approve Nadine Amisah untuk menggunakan lagunya Rayuan Perempuan Gila sebagai original soundtrack. Ini mungkin boleh diceritakan nih Res, bagaimana akhirnya bisa mendapatkan lagu ini dan relevansinya lagu ini dengan karakter Sartika ya sampai dipilih ya. Iya, sebenarnya lagu ini pertama kali yang mendengarkan itu produser saya, Arya Ibrahim. Karena di sebelah saya ini penggemar beratnya Nadine Amiza, jadi selalu mendengarkan gitu. Tiba-tiba saya ditawarin untuk mendengarkan, Kak lo dengerin ya. Kami lagi di mobil nih, lagi perjalanan mau ke satu pekerjaan. Lagu itu yang pertama kali muncul di kepala saya itu adalah wajah ibu saya. Karena menurut saya dia cukup gila untuk menjadi seorang perempuan yang hebat gitu dengan segala perjuangannya. Jadi saya terbayang gitu wajahnya. Lalu saya bilang, wah gimana ya caranya kita bisa dapetin lagu ini buat film ini, kok pas banget rasanya gitu.
Lalu pas lagi assembly kami mencoba-coba dulu untuk menaruh lagu ini gitu, dan lihat wah ini pas banget lagi di kehidupannya Sartika dan bagaimana kisah hidupnya. Karena definisi tentang perempuan gila itu Nadine pasti punya perspektif yang sangat indah juga di balik itu. Kami approach Nadine, baca dulu, Nadine maunya saya mau lihat skripnya dulu. Oke, kami kirim skripnya, kita tunggu kabar, kemudian Nadine mengajak untuk oke nih udah selesai baca, let's meet up, let's have a meet. Kami meeting, kalimat dia pertama duduk, jadi gini Kak Reza, ini bukan karena Kak Reza ya, tapi ini karena ceritanya. Saya sudah menemukan rumah untuk perempuan gila. Wah, itu saya dengar itu langsung merasa ya, waduh, oke. Terima kasih Nadine sudah mengizinkan lagunya untuk mempunyai tempat di film ini. Amazing, it's perfect. Perfect fit. Thank you. Again, congratulations, Reza Rahadian. Thank you. Now, let's talk to Sartika. Claresta Taufan. Melalui peran ini, akhirnya pertama kali mendapatkan nominasi Piala Citra FFI untuk pemeran utama perempuan terbaik. Dan sebelumnya, di Busan, kamu juga sudah mendapat pengakuan dengan menerima Rising Star Award dari Marie Claire Asia Star Awards yang menjadi bagian dari Busan International Film Festival 2025. Apa rasanya saat ini, Claresta, mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari akting kamu sebagai Sartika di film ini? To be honest, I'm still processing, aku masih memproses, tapi yang pasti aku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Festival Film Indonesia dan juga Asia Star Award di Busan, dan aku sadar betul pencapaian ini bisa terjadi karena kepercayaan, kesempatan, dan kerjasama yang diberikan oleh Kak Reza sebagai director dan juga semua orang-orang hebat yang ada di produksi Pangku. Luar biasa. Aku punya pertanyaan sih, aku penasaran. Kamu sengaja sunbathing gak sih? Waktu itu sebelum syuting, you did, right? Iya, jadi emang kan lokasinya di pesisir dan kita memang banyak kegiatan outdoor Sartika. Jadi sudah pasti kulitnya lebih tan, lebih matang. Jadi in between kita take, aku sama ibu Sunbathing. sunbathing di sofanya Ibu Maya yang di depan warung itu. Because tapi di screen jadi very exotic, golden shiny. Oke, kulitnya bagus banget, Sartika. Luar biasa. Itu credits to the makeup artist, aktris Sandra Jasa. Wah, teteh. Bagus banget loh. Coba tolong Melisa besok-besok dibikin kayak Sartika. Nggak capek-capek Mel, dikasih ini terus, ini tambahin ini tambahin. Eksotik sekali, luar biasa Claresta. Nah, pertanyaan terakhir buat Claresta, buat kamu, Sartika itu mewakili siapa? Kalau Sartika ini kan di-capture sebagai seorang perempuan pejuang, seorang ibu yang berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak lain tidak bukan untuk orang tersayang, yaitu anaknya. Jadi menurut aku Sartika ini mewakilkan ibu, perempuan, dan bukan hanya ibu atau perempuan yang sedang berjuang untuk hidupnya, tapi untuk semua pejuang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang masih memperjuangkan hidupnya untuk hidup lebih baik. Jadi menurut aku Sartika itu ya kita. Thank you Claresta. I wish you good luck. Semoga menang ya. Menanglah. Kalau Jenar sudah bersabda. Berikutnya kita ngobrol sama Ibu Simbo, Ibu Christine Hakim. Menang banyak. Kalau ini menang banyak, sing ada lawan. Bu Christine, lewat film ini Ibu juga kembali mendapatkan nominasi Piala Citra untuk pemeran pendukung perempuan terbaik untuk ke-6 kalinya. Dan yang lebih spesial lagi, pencapaian ini didapat bersama dengan film yang disutradarai oleh Reza Rahadian yang kita semua tahu ya, sudah seperti anak ibu sendiri, memang udah dianggap anak ibu ya Bu. Bagaimana Ibu rasanya saat ini dan is it too overwhelming? Coba Ibu.
Ini kan ibu nih. Siapa yang sama saya nominenya gitu. Saya tidak punya anak biologis, tapi yang saya rasakan selama perjalanan hidup saya, seorang ibu tuh selalu akan khawatir sampai kapanpun sama anaknya sudah tua juga ya, akan selalu khawatir. Itulah perasaan saya muncul pada saat Reza sama Arya membawa skrip first draft, terus mengatakan bahwa film ini rencananya syuting akan 2 bulan lagi, gitu ya. Nah pada saat itu saya agak gak sepaham sama Teteh. Teteh mengatakan, nah dek, kamu pokoknya harus mulai sebelum usia 40. Ada betulnya, gue udah ngaji keluarga. Ada betulnya, gitu ya. Tapi saya berpikir enggak juga seperti itu, karena Reza sudah di dunia film selama 20 tahun dan saya tahu he's a very brilliant dan anak ajaib, itu saya tahu ya. Tapi saya ajaib ya seperti yang lainnya, dari pemalang sama apa iya gitu. Skrip itu bisa ready to shoot dalam 2 bulan ya. Kemudian ya singkat kata dinamika yang terjadi sampai draft kelima, saya salah. Salahnya begini, ternyata ya memang saya lupa bahwa memang anak ajaib dan kebriliannya ini, begitu Reza involved di script writing untuk film itu totally different, dan itu bisa dicapainya dalam 2 bulan. Oke. Kemudian saya sendiri saya sendiri gitu ya, apa iya nih ya, saya dikasih tanggung jawab yang tidak mudah juga gitu ya. Dalam 2 bulan saya harus masuk yang sebetulnya belum siap sama sekali untuk masuk ke papan itu. Bukan hanya film Pangku aja karakter sebagai Ibu Maya ya, karena saya sudah mempersiapkan sebetulnya di waktu yang bersamaan di mana Pangku mau syuting, saya sama Mas Garin dan sama Ibu Mel juga mau menyelesaikan film yang sudah tertunda selama 8 tahun, yaitu The Mortician. Dan saya sudah mulai pada saat proses tahun ini akan bisa dilaksanakan masuk sebagai siapa tuh? Sebagai anaknya Reza, ibunya Reza juga di film itu ya. Dan completely different. Wah, saya bilang ya udah. Artinya saya tidak mungkin tidak membantu anak-anak saya semua yang di sini. Seorang ibu sampai kapanpun, seperti yang juga dalam cerita, pasti akan harus dan wajib mengorbankan untuk masa depan anak-anaknya. Itulah yang menjadi dasar saya dulu ya. Nah, proses dinamika ini kita untungnya, dan Reza itu ya Allah perfectionist. Oke. Kalau seorang Teguh Karya, ini ada miripnya, padahal lebih lagi dari Teguh Karya gilanya. Dulu ya Teguh Karya sebagai sutradara yang pertama kali mendirect saya gitu ya, sampai dia tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa mengenai dunia film, mengenai acting. Kalau saya mau berdiri dari bangku tuh sampai badannya Teguh Karya tuh kasih contoh sama saya. Wajar, dengan beberapa alasan. Reza, ya, Rahadian ya, Reza Rahadian. Nafas saya pun diatur sama dia di film. Bagaimana nafas diatur jadinya begitu ya Bu? Waktu jadi saya pangku ini Syakil, ya pangku Bayu, malam-malam yang menunggu ibunya pulang gitu ya. Saya tarik nafas tuh, mana sih si ibu gak pulang-pulang gitu ya, kasihan sama anak kan. Nafas saya pun terlihat oleh dia. Oke. Ya, jadi ibu nggak usah tarik nafas ya di sini.
Yang berhak ngatur itu kan Tuhan ya. Lo nafas apa enggak gitu kan ya. Ibu nggak usah nafas. Bayangin itu, bayangkan ya. Jadi, tapi itulah Reza. Dan karena perfectionist dan sangat apa ya? Bukan lagi ya. Kalah kita semua jadi kayak ikut Akmil dong. Tapi kan hasilnya luar biasa ya karena Bu. itulah yang paling sengsara pasti Sartika. Tapi untung mentalnya mental atlet, ya. Jadi luar biasa. Saya yang panik kalau lagi di direct, gitu ya. Semua tegang ya? Ya semua itu tidak sia-sia, ada Ya. hasilnya. Apapun namanya, ya harus bersyukur. Karena belum tentu kamu 10 tahun sekali dapat sutradara kayak Baik, terima kasih Bu Christine. Thank you so much. Ceritanya ini kayaknya press conference paling emo ya. Kita dari tadi menahan air mata terus, harusnya bukan hanya aku, ada tisu di depan. Baik, kita lanjut ke Fedi Nuril. Sumpah gue tadi ketipu tahu. Tanya tuh, kita nonton bertiga Prapti sama Sukadi, kita happy ya, aduh happy ya. Ih, benci aku padamu. Kesel. Masih ketipu aja. Gitu lagi. Kirain so many green flags. Nah, Fedi, boleh cerita bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi dalam film ini kan sangat rentan ya. Namun mereka masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta yang bisa kita nikmati. What do you think of that? Berat banget pertanyaannya, boleh diulang? Ini yang buat Bubu loh. Bubu. Bubu yang bikin. Boleh tolong ulang sekali lagi? Bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi rentan di film ini, tapi masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya melihat karakter itu saya pecah 3, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Sayangnya karakter-karakter yang di film Pangku ini yang ingin kami representasikan sejujur mungkin, kebutuhan fisik aja mereka kesusahan. Tidak ada pilihan, mau nggak mau apa yang ada dikerjakan supaya hanya untuk bertahan hidup. Tapi ternyata kebutuhan emosional itu udah jadi human design dari semenjak manusia lahir. Makanya sekuat-kuatnya Hadi, dia kesepian juga gitu. Dan ketika melihat ada sosok yang sepertinya bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, makanya sulit untuk ditahan. Karena ini baru kebutuhan emosional. Mungkin kita sepakat apa yang dilakukan Hadi itu tidak bisa dibenarkan. Tapi itulah, dari kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, untuk dia punya self control untuk menahan, tentu sulit kita berharap gitu kan. Tapi selagi ada kesempatan untuk bisa memenuhi satu-satu kebutuhan itu, kebutuhan fisik bisa, ada chance untuk kebutuhan emosional itu yang dikejar. Baik, laki-laki ya pinter ngomong ya. Hah? Dan sekarang sebagai ketua geng supir Pantura, bagaimana Anda menanggapi kelangkaan bensin? Gak ada yang dijawab. Di Indonesia saat ini ya. Thank you. Mau nambahin ya? Mau nambahin ya? Tuh, mau nambahin tuh. Mau nambahin apa? Boleh? Apa mau nambahin sesuatu? Gak usah. Tipu-tipu. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk anaknya yang lari-lari panggil bapak. Bayu, Syakil. Kamu umur berapa sih sayang? How old are you? Aku umur 9. Umur 9, masih lucu pantesan ya. Syakil, apa rasanya main layangan di Pantura? Panas ya? Aku baru pertama kali main layangan.
Jadi sulit untuk nerbanginnya juga. Tapi akhirnya bisa? Bisa, tapi seru. Oh ya? Iya. Benar? Iya. Panas kan? Panas, iya dong. Mainnya juga pas lagi panas terik. Sengaja ya pas lagi panas terik ya? Emang di sana tuh panas banget. Oh, Om Reza tuh. Kamu nggak nawar? Om, mainnya Nerf gun aja kek. Ya kan? Tembak-tembakan ya. Layangan ya. Mau sih. Asik, abis ini banyak film ya sayang ya. Ya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Syakil. Berikutnya Jose Rizal Manua. Bapak penasaran deh dengan karakternya Pak, sepanjang film kan hampir tiada dialog ya. Tapi tahu nggak, di saat Bapak tepuk gerobak bakmi udah jadi, aku nangis. Cuma tepukan gerobak bakmi jadi aja, inget nangis lagi nih. Itu persiapannya pasti matang banget ya Pak. Untuk tidak ada dialog kan susah kan. Ya Pak. Iya. Iya aduh. Saya bicara melalui mata dan telinga di film itu. Ya ada scene yang yang khas gitu, adegan melahirkan dari Sartika. Dia di kamar, kemudian kamera hanya ke saya itu dipanteng ke saya. Terus Reza bilang ini nggak tahu gimana katanya. Dia nggak pokoknya saya bilang sama Reza, kamu lihat saja, saya melakukan sesuatu, kalau nggak cocok kita ulang. Ternyata one take gitu adegan. Cakep. Ya, Reza adalah sutradara yang sampai kepada detail. Kekuatan dari film ini saya lihat pada detail, tidak hanya detail visualnya, tetapi secara antropologi juga sangat kuat. Baik, terima kasih Bapak. Aku nambahin dikit boleh? Boleh. Bapak adalah guru akting pertamaku dulu. Oh wow. Jadi sebuah kehormatan bisa punya seorang guru dan mengajaknya terlibat dalam film pertamaku. Bapak terima kasih banyak, salam hormat saya selalu sama Bapak. Full circle ya Reza. Soalnya biasanya nggak bisa manggil Bapak baru ini, jadi jarang-jarang. Om ya biasa. Berikutnya Devano Danendra. Memerankan Gilang, karakter yang bekerja di pelelangan ikan dan punya lingkungan yang keras. Bagaimana caranya mendeliver karakter ini Gilang sehingga mencuri perhatian? Waduh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya rasa dari awal saya baca skripnya, saya udah ngerasa saya punya cheat code tersendiri gitu. Karena ibu saya juga orang Indramayu. Jadi saya rasa saya punya kedekatan antara karakter ini gitu. Gimana cara saya bisa melihat bahwa zaman saya kecil, saya bisa nge-recall adegan itu di kepala saya. Saya sering banget kayak Bayu main layangan di sawah, walaupun saya take-nya berkali-kali ya main layangan kemarin ya. Oh iya, betul, galak banget ya. Baru diliatin aja. Oke, ya, jadi ya saya mencoba imajinasi gimana cara jadi Gilang, karena Gilang ini anak remaja yang memang tidak punya orang tua, tidak punya figur, dan tidak punya pilihan hidup. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus punya uang untuk bisa sekolah ataupun mau bahagia sekecil apapun itu. Jadi itu hal yang saya gunakan di karakter Gilang sih, gimana caranya bisa mendapatkan motivasi walaupun hampir gak ada motivasi gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya Bang Arswendi, Heliana Sinaga, Nusa Kalimasada. Di film ini jajaran cast Mas Reza juga membawa line up yang sangat menarik ya. Dan biasanya ada seperti Nusa Kalimasada kan biasanya jadi casting director ya. Ini ikutan berakting, mungkin boleh diceritakan secara singkat pengalamannya masing-masing di film ini. Silakan. Maaf agak gugup. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir dan menonton film Pangku. Untuk yang belum kenal, salam kenal, aku Nusa. Betul kata Mbak Mel, aku berprofesi sebagai tim casting.
Gimana ya? Aku pertama kali berada di proyek ini, aku merasa sulit ya nyari pemainnya. Dan akhirnya in the end aku juga akhirnya mencoba untuk casting sendiri gitu, karena kita semua pemain di sini tuh nggak ada yang nggak melewati proses casting, semua dicocokkan, dan aku merasa sangat tersanjung ketika Kak Reza juga, wah bisa bagus untuk di bagian ini. Aku berperan sebagai kondektur di opening, itu menjadi satu proses yang buat aku juga tantangan tersendiri, karena aku sebagai casting, aku menguji, aku memantaskan karakter terhadap seseorang, dan kini aku yang berada di situ, gitu. Jadi menjadi pengalaman yang agak sedikit berbeda. Terima kasih. Oke, berikutnya. Heliana Sinaga. Oh ya, Bang Wendy dulu. Mas Arswendi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua selalu diduluin ya. Ya, saya nggak menyesal main di sini. Adia sudah membujuk saya berkali-kali via telepon. Terus saya berpikir ini peran kecil, karena saya yakin seorang Reza pasti kalau peran ini tidak berfungsi atau tidak penting pasti dia buang. Ya, karena peran ini masih ada, maka saya dengan senang hati memainkannya. Terima kasih Reza, ya, melibatkan saya dalam film yang luar biasa ini. Terima kasih juga Arya, terima kasih juga Ibu. Dan satu yang paling penting buat saya dengan Christine ini ialah dia selalu bilang saya, kita harus mendukung film anak-anak muda, seberapa besar pun dukungan kita. Dan itu saya pegang terus, dan saya akan terus mendukung anak-anak muda yang memperjuangkan itu. Terima kasih kakak senior. Baik, kita lanjutkan ke Helen Sinaga. Mic-nya Heliana Sinaga. Rasanya sangat sulit sekali ya jika Reza Rahadian menyutradarai kemudian kita tidak menerimanya. Saya tahu bahwa Reza ini adalah seorang seniman yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, dan betul kata Mas Yusef tadi, dia sangat detail sekali. Jadi saya sangat beruntung ditangani oleh sutradara seperti Reza Rahadian. Terima kasih Mas Reza. Dan juga ada Arya, senior saya Happy Salma juga berada di sini, dan saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Itu saja. Dan Lukman Sardi yang hari ini berhalangan ya. Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih. Berikutnya yang saya sebutkan namanya karena keterbatasan waktu, boleh satu kalimat aja kata Bu Buni ya. Kaan Latifan, Reza Candika, Nazira Senur, Galabi, TJ Ruth, juga Jenar Maisa Ayu. Mungkin sedikit sekalimat kesan dan pesan keterlibatannya dalam film ini, silahkan. Selamat sore teman-teman. Aslinya soft spoken dan komikal. Seneng banget karena di antara para cast dan kru yang hadir di sini, saya doang yang pemenang kuis gitu kan. Karena kayak semuanya emang beneran berada di industri film, jadi saya merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa ada di proyek perdananya Reza Rahadian sebagai seorang sutradara. Asik! Tepuk tangan yuk! Desibelnya gedein lagi dong. Oh, nggak dikasih, thank you for nothing. Kenapa sih pada lemas pasti lemas? Iya nih tipes ya, apa sih? Teman-teman spirit, yuk spirit. TJ Siapa Ruth. TJ? TJ. Saya. Terima kasih teman-teman sudah datang. Berdiri lu. Oh iya, oke. Teman-teman media, terima kasih. Suatu kehormatan sudah. Aku satu kalimat ya. Saya merasa terhormat dan bangga atas diajaknya saya terlibat dalam film Pangku ini. Hidup Pangku! Hidup Pangku! Hidup Pangku! Orasi ya kan? Lanjut! Naik. Aduh, terima kasih semuanya udah datang. Gak usah berdiri ya. Udah.
nggak bisa satu kalimat. Nggak jadi begini nih semuanya. Enggak ya. Oke. Saya akan berusaha secepat mungkin. Tapi bagaimana sekarang sebetulnya kami semua nih kayaknya kepingin semuanya ngomong karena ini sebetulnya kami semua dan kalian semua ya kayaknya. Ini adalah film perdana Reza Rahadian. Ini gila. Saya nervous. Saya merasa semua orang yang di sini nervous. Se-nervous Reza Rahadian. Jadi emang agak berasa ngeng gitu sih ya. Jadi ayo semangat. Oke, gini ya. Mau ngomongin skrip, udahlah. Pokoknya kan sudah ini ya. Tadi, sudah nominasi. Kenapa apanya sudah dilihat. Tapi saya kepingin meng-highlight satu tentang Reza sebagai director. Cepat aja deh. Kalau biasanya nggak semua ya. Tapi biasanya kalau director baru atau mungkin malah banyak director mungkin agak bahaya kalau nggak ada prolognya nih. Tapi begini, tidak berupaya mungkin untuk mendramatikkan sesuatu. Walaupun saya di sini mainnya cuma gitu ya, cuma lewat aja, tapi dari proses reading lalu juga di syuting filmnya saya bisa melihat bagaimana Reza sebagai sutradara baru begitu piawai untuk menakar emosi pemainnya. Jadi tidak terlalu dramatik. Biasanya orang-orang yang justru kepingin dramatik mungkin ada insecure ya, seperti ingin meyakinkan orang. Di sini Reza saya rasa tidak punya keinginan untuk meyakinkan karena ini adalah harus sangat dicatat, ini adalah karya yang sangat personal. Memang surat cinta untuk ibunya, untuk perempuan-perempuan. Jadi ya, ia memang melakukan itu ya. Itulah yang memang ia rasakan tanpa perlu meyakinkan orang. Jadi saya tidak heran kalau Reza juga mendapatkan penghargaan sutradara terbaik di Busan. Lalu juga 3 penghargaan yang lain, film terbaik di Busan dan yang lainnya. Dan saya tidak sabar untuk melihat keindahan hati Reza ini di karya-karya yang selanjutnya, karena tidak semua orang seperti Bayu itu, belum tentu anak-anak yang dilahirkan seperti Bayu itu bisa melihat ibunya yang menghargai ibunya. Bisa aja ada anak-anak yang ngelihat ibunya, bapaknya jungkir balik cari duit apa segala macam. Ibu saya cuma di pangku-pangku. Ibu saya tidak bisa menghadirkan seorang laki-laki dalam kehidupan saya. Tapi Bayu bisa menghargai itu, dan itu adalah cerminan Reza sebagai seorang manusia. Dan itu yang saya hargai. Terima kasih ya Reza. Maaf saya tambahin. Terima kasih Nay. Karena ada 2 hal yang amat sangat penting. Saya mau tambahin apa yang dikatakan oleh Jenar yang tadi saya lupa. Karena udah diributin dulu, gak boleh tanya banyak. Karena ini sangat penting. Biarin, ibu-ibu. Ada 2 hal. Satu, film ini buat saya mengingatkan pada film-film Jepang klasik. Ya, karena Ozu, ya, artinya bukan yang gaya Kurosawa ya. Dimana bahwa itu juga surprise sahabat. Artinya Reza selama ini walaupun sebagai aktor tapi dia menyerap ilmu film, sinematografi dan semua editing suara dengan baik ya, karena kepekaan dia sebagai aktor, tapi juga he's a big human being. Dia Reza. Jadi Reza, padahal saya nggak yakin bahwa Reza banyak sekali melihat film-film Jepang. Iya bentar. Jadi gini, ada bahasa sinematografi yang sering sekali dilupakan oleh seorang director, bahwa untuk mengungkapkan kesedihan itu tidak harus dengan air mata atau meraung-raung atau mengamuk-amuk, tapi dari apa ya, dari
situasi semua dan dari roh yang akhirnya itu muncul gitu. Stop lu. Ya. Jadi ini yang penting dan buat saya ini akan menjadi penawaran baru dari Indonesian cinema. Ya, itu satu. Yang kedua, film ini sudah selesai justru sebelum Reza di kepala dia ya, sudah selesai sebelum Reza membuat film ini. Itu setelah saya mengalami juga proses dari mulai tadi dari dapat skrip sampai syuting selesai gitu ya. Iya, dan bahkan setelah syuting selesai, saya beberapa kali diundang setelah proses draft 1, draft 2 sampai draft berapa itu proses editing dan suara semua. Ya, bahwa kehidupan yang dijalani seorang Reza Radian sebagai manusia itu dengan baik terekam, tapi kemudian tidak menjadi energi yang negatif buat seorang manusia Reza Radian, justru menjadi positif. Inilah ya yang sebetulnya penting sekali untuk masyarakat yang menonton film ini. Ya, jadi ada justru dari hal-hal yang pahit yang harus kita hadapi, tapi sebetulnya kalau kita bisa memaknai dan berpikir positif dan tidak suudon sama Tuhan, pasti akan menjadi baik. Itu saja. Terima kasih. Makasih Bu Christine. Penting. Jadi hidup nelangsa tapi nggak boleh bitter gitu ya. Nah, Ebi, Bubu, ayo silakan sekalimat tolong dilanjutkan. Sekalimat loh. Oke, teman-teman terima kasih. Bintangnya nih. Cantik ya dia pakai kebaya ya. Ini kaum saya. Oke, aku sedikit aja karena ini tanggung jawab saya juga kalau kelamaan. Film Pangku itu buat aku adalah film yang berani tapi jujur, film yang tulus, film yang bertanggung jawab untuk menyuarakan perspektif tidak hanya ibu tapi juga perempuan. Karena itu aku sebagai Yuna dan Galabi sebagai Sita, peran kami tidak hanya menjadi gadis Pangku. Peran kami adalah untuk memanusiakan semua perempuan-perempuan yang mungkin dalam hidupnya tidak selalu mempunyai pilihan. Dan ketika pilihan di depan mata mereka, hanya itu yang terbaik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan semoga kami berdua dan juga Sartika dan semua wanita di dalam film ini bisa menyuarakan pesan tersebut gitu. Dan kenapa aku bangga sekali dengan film ini? Tadi udah semua orang memberikan cerita tentang Reza Radian. Cuman aku ada di sana ketika aku di Korea dan semua tiap hari itu 3-5 orang. Maksudnya ini film Indonesia. Di Korea tuh tidak seperti yang digambar Pangku. Tapi setiap hari 3-5 orang menghampiri kami, orang Korea ya, yang mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Annyeonghaseyo. Yes. Mereka nangis dan mereka cerita bagaimana film ini impactful sekali bagi mereka. Tidak sedikit malah yang Bu Mel ya, yang ke Bu Mel dan bilang setelah menonton film Pangku, mereka menelpon ibunya. Itu menurut aku bagaimana film ini sangat sederhana tapi sangat kaya, sangat berkekuatan. Sehingga walaupun di set up dengan settingan Indonesia, sampai Universal, sampai Korea, sampai dunia manapun, itu bisa merasakan dan merayakan cinta seorang ibu dan perjuangan seorang wanita. Itu hebatnya Reza dan film Pangku. Terima kasih. Terima kasih Bubu. Ebi, lanjutkan dulu Ebi. Galabi. Selamat sore, salam kenal, nama saya Galabi, teman-teman. Di sini singkat saja, saya alhamdulillah sekali bersyukur bisa bergabung di film Pangku yang disutradari oleh Kak Reza, idola kami semua di sini, dan juga bersama aktor-aktor luar biasa lainnya bisa ada di sini. Itu saya merasa kehormatan sekali dan juga merasa bersyukur. Itu aja yang bisa saya terima kasih. Thank you Abi. Kang Latifan. Nah, satu kalimat kata Bubu. Yes. Terlalu banyak hal yang berkesan berada di dalam proses film Pangku ini. Yang pasti dari segi pribadi dan keaktoran, saya menyadari banyak hal yang tumbuh dalam diri saya selama terlibat di dalam proses ini. Sebagai pemain, kita tidak hanya datang ke lokasi untuk
melakukan pekerjaan kita sebagai aktor, tapi kita juga diberikan kesempatan oleh Mas Reza dan semua tim untuk merasakan hidup sebagai orang-orang yang ada di sana. Karena kebetulan saya juga banyak dibesarkan di Pantura dan merasa seperti panggilan pribadi untuk pulang ke rumah. Jadi satu kalimat, Pangku adalah panggilan untukku. Terima kasih. Terima kasih. Last but not least, Rizky Langit dan Demi Madina. Yang ini juga adalah debut aktingnya di layar lebar ya. Rizky pernah muncul di dokumenter Mama. Dokumenternya Mama. Bisa diceritakan pengalaman debut acting di film Pangku ini. Satu kalimat masing-masing sayang. Dua-duanya debut kan nih? Debut. Dua-duanya Both of them. debut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, cast dan wartawan. I think ini tuh opportunity yang bagus dan apa ya, very emotional and very, it's just deep down personal. Dan I see this as another opportunity also, and I'm looking forward also to be working with you in the future. Terima kasih perwakilan Gen Z. Sayang, Demi anaknya teman aku. Mamanya mana? Tuh mamanya tuh yang paling sibuk di atas Mamanya video. terkenal sekali nih mamanya ini. Baiklah, Demi, gimana rasanya acting pertama bersama dengan Om Reza? Aku cuma mau bilang terima kasih Om Reza, Maria udah kasih aku opportunity ini karena I'm so grateful to be a part of it. Makasih. Sayang, thank you. Congratulations. Aku Baiklah. sedikit aja buat Rizky dan Demi. Dua-duanya waktu kami memutuskan untuk audition, saya sempat bilang sama Teocha, gara-gara nonton interviewnya Rosa dan anaknya, saya bilang, wah, maybe this story is also Rizky's story, which is my story as well. Jadi, I'm very proud of you. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi, jangan kapok sama seni peran. Mungkin bisa menjadi tempat buat kamu mencurahkan banyak hal yang lain. Buat Demi juga begitu ya. Thank you Om Reza. Baik, kita berikan kesempatan, kami berikan kesempatan untuk teman-teman media 3 pertanyaan. Silakan please raise your hands.